rekan-rekan semuanya, kita dari kelompok 9 di tugas sistem basis data. Untuk anggota pertama kita ada Cindy Claudia Septiani, biasa kita panggil Cindy. Dan dia itu orangnya kalem banget. Dan dia koarcet itu kalau pentingnya aja. Next, lanjut anggota kedua. Di sini kita ada Chandra Lesmana. Walaupun no energy no face, tapi kerjanya sat dalam ngerjain tugasnya guys. Dan udah pasti dia itu adalah programmer kami semua ya. Lanjut, and last the anggota adalah saya sendiri, Mutiara Dewi Lestari, yang kalau dipanggil Nengop biasa dipanggil Muti, dan orangnya itu too much bawel sama tugas tapi pusing ngerjainnya. So, kayaknya kita langsung masuk ke pembahasannya aja kali ya. Yang pertama ada cara membuka aplikasi XMPP, kemudian yang kedua login ke aplikasi CMD, dan yang terakhir penjelasan tabel. Let's check it out. Baik, untuk pertama-tama kita buka dulu aplikasi XMPP-nya. Lalu kita klik start di bagian MySQL. Dan kita buka aplikasi CMD-nya. Nah, karena kita menyimpan filenya di C, maka dari itu kita panggil file C-nya, lalu masukkan sintaks XMPP MySQL bin, lalu enter. Kemudian kita ketik kembali MySQL, gunakan username root, lalu enter. Nah, dari sini kita sudah mulai bisa untuk meneliti lagi bagaimana tabel itu bisa dibuat dan dihapus beserta lainnya. Jadi pertama-tama kita harus lihat dulu database yang tersedia. Show database. Nah, jadi ini sudah ada ya database yang tersedia, di mana sini ada information, MySQL, dan ini penjualan barang, performance, PHP admin, tes, dan T1. Oke, pertama-tama cara membuat database baru yaitu dengan memasukkan komen create database, lalu nama database yang ingin dibuat. Di sini saya mencoba dengan tes. Karena di sini sudah ada tes dan T1, jadi harus berbeda ya namanya. Di sini tes 2. Oke, jadi di sini udah berhasil, udah dibuat ya si ininya, si database-nya. Kita coba lagi. Nah, ini udah ada nih tes 2 yang tadi kita buat. Terus cara menggunakan database yang sudah ada, bagaimana caranya? Kita pakai komen use database, nama database-nya. Di sini kan nama ya, seperti ini, tapi langsung aja use lalu nama database-nya. Jadi saya mau pakai yang penjualan barang. Oke, di sini udah bisa ya. Jadi ini yang asalnya MariaDB dalam kurung non, sekarang jadi MariaDB nama database. Ini kita udah bisa pakai database-nya. Nah, cara buat tabel di database ini gimana? Komennya pakai ini dulu. Maaf, salah. Harusnya sort table. Jadi kita bakal lihat dulu. Nah, di sini di dalam database penjualan barang ini ada tabel barang, tabel nota penjualan, dan tabel pelanggan. Nah, cara buat tabel ini gimana caranya? Kita pakai komen create table, lalu nama tabelnya. Di sini saya mau pakai contoh dengan
di modul, yaitu di sini ada tabel namanya itu detail jual. Jadi kita pakai detail jual. Oh, bentar, sebelum itu kita dash dulu setiap database ya. X barang. Setiap tabel maksud saya, maaf, dash barang. Nah, ini dia isinya. Di tabel barang ini ada ID barang, nama barang, harga, lalu ada stok. Lalu di bagian nota penjualan, dash nota penjualan. Nah, ini. Oke, di sini ya. Nah, ini nota penjualan nih. ID barang ini sebagai primary key, di sini juga ID nota sebagai primary key. Lalu kita coba di database yang maksud saya di tabel yang pelanggan. Dash pelanggan titik koma ini. Nah, di sini ya ID pelanggannya itu sebagai primary key. Nah, jadi sekarang kita akan membuat tabel baru, yaitu tabel detail penjualan. Maksud saya detail jual. Jadi pertama kita comment create table, lalu nama dari tabelnya yaitu detail jual, lalu kurung buka, setelah itu enter, lalu masukkan bagian-bagian yang ada di dalam tabel data jual ini. Jadi pertama kita pakai ID nota dulu, ID nota. Nah, di sini ID nota ini kan ID ya, ID itu kita pakai integer aja, integer. Nah, integernya kita kasih batas yaitu hanya 10 digit ya. Nah, 10 digit. Nah, ini tuh not null karena ini harus diisi. Lalu kita koma. Setelah itu enter. Di sini juga ada, di modul ini ada juga ID barang ya di tabel detail jual ini. ID barang. Ini juga sama integer. Lalu kita batas juga yaitu hanya 10 digit. Dan ini juga harus not null. Harus data ini ya. Kita enter lagi. Di sini juga ada jumlah. Nah, di sini juga integer. Karena kita tidak tahu mungkin jumlahnya itu bisa banyak atau sedikit, jadi kita gak kasih batas gitu, kita langsung aja integer. Di sini juga not null ya, jadi kita gak kasih batas digit gitu. Oke, lanjut. Di sini juga ada harga. Oke, ini juga gak ada batas ya dari harga, jadi kita ini aja, kita gak batas juga sama kayak jumlah. Nah, selanjutnya kita lihat nih, di sini ada ID nota dan juga ID barang. Nah, di tabel yang lain juga ID nota itu ada, ID nota juga ada, yaitu di tabel nota penjualan. Lalu ID barang juga ada di nota barang. Nah, ini sama-sama primary key, jadi kita ubah aja nih ke for region key. Lalu kita enter. Nah, caranya gini, for region key, lalu dalam kurung ininya apa, ini kan ID nota, jadi kita masukin ID nota, lalu referen. Nah, ini referen ini yaitu referensi dari tabel mana. Nih kita kan ID nota ini dari nota penjualannya, referensinya dari nota penjualan nih yang ini nih. Jadi kita masukkan di sini nota penjualan.
Nah, nota penjualan, lalu dalam kurung masukkan lagi ID nota. Nah, koma di sini juga kita enter lagi. Sama di sini juga ada ID barang juga nih, yang ini nih, ID barang. Lalu kita ketik lagi di sini ya, sama seperti yang di atas. Kita pakai ini aja biar gak lama. Nah, pakai ini kita ganti namanya ya. Ini kan ID barang ya, ID barang. Nah, ID barang ini referensinya dari atau ngambilnya dari barang, dari tabel barang ya nih. Nah, dari tabel barang ini, ininya ada ID barang gitu. Ininya juga sama diganti jadi ID barang. Nah, habis itu kita tutup. Kita kurung tutup lagi. Lalu titik koma, lalu kita enter. Nah, ini udah jadi ya tabelnya. Jadi kita cek. Kita install tabel dulu. Nah, ini udah ada nih detail jual. Kita dash dulu. Dash detail. Kita jual. Enter. Nah, ini dia ya. Ini udah jadi nih. Jika ingin menghapus tabel, kita cari yang ingin dihapus. Ketik drop, lalu tabel. Misalnya kita pilih detail jual, lalu di enter. Setelah itu, ketik show tables, lalu selesai, dan tabel sudah terhapus secara otomatis. Yaps, itulah dia hasil dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perilaku, salah pergaulan, salah posisi, dan salah lainnya. Kami harap semoga para penonton bisa menerima penjelasan kami dengan baik. Dan terima kasih banyak sudah nonton sampai di detik terakhir ini. And sampai jumpa lagi, bye-bye.